Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di Istana Netherworld, tertimbun reruntuhan dan diselimuti cahaya redup, roh-roh ular berbulu yang berkerumun telah lama lenyap. Mu Lingtong, pemimpin paling legendaris Sekte Daoling Netherworld, juga telah dilenyapkan jiwanya oleh kombinasi takdir dan kehendak manusia. Tubuh ibu naga terbaring di tanah, telah meninggal seabad, kekuatannya kini memudar, nyawanya tak lagi bernyawa. Seluruh istana menyerupai lukisan kuno yang berbintik-bintik. Sosok dalam lukisan itu perlahan terbangun. Ning Changjiu, yang terbangun, segera mengulurkan tangan dan mengayunkan lengan bajunya. Di balik lengan bajunya, jari-jarinya membentuk teknik pengumpul jiwa yang vital, merangkul jiwa Ning Xiaoling di dalam dirinya. Kehilangan sebagian jiwanya, Ning Xiaoling masih tampak utuh, meskipun sebagian lagi bersinar dengan rona rapuh yang tembus cahaya. Sosok Ning Xiaoling tetap duduk di singgasana, pinggang ramping dan gaun putihnya yang berkibar. Istana Netherworld di bawah kaki gioknya yang halus terasa seperti wilayahnya sendiri, berlutut di bawah roknya. Jiwa Ning Xiaoling menatap balik tubuhnya sendiri. Ia merasa pemandangan itu mencekam, seperti bercermin. Hanya saja, yang dilihatnya bukan lagi bayangan, melainkan kenyataan nyata. Ning Xiaoling meringkuk dalam pelukan kakak laki-lakinya seperti anak kucing, mengulurkan tangan padanya. Tubuh itu memang memiliki daya tarik alami baginya, namun tak mampu menampung jiwanya yang kini terfragmentasi. Ning Xiaoling tak menyangka bisa lolos. Di bawah tatapan aneh kakak laki-lakinya, ia hanya mencubit beberapa bagian tubuhnya. Jadi, beginilah rasanya. Ning Xiaoling merenung. Raja Ikan terbangun dan mengeong, dan Ning Xiaoling segera menarik tangannya. Pikiran Raja Ikan masih agak kabur. Ia teringat kata-kata terakhir Zhou Yu, dan entah kenapa, rasa sedih yang mendalam membuncah di dalamnya. Mungkin setiap orang memiliki kolam ikan di dalam hati mereka yang tak bisa mereka hindari. Raja Ikan membuka mulut dan menguap. Istana dunia bawah tetap sunyi, begitu pula pilar suci. Siapa yang bisa mencapai keabadian? Tak seorang pun di dunia fana ini yang abadi. Raja Ikan berkata perlahan, menatap pilar dewa. Ning Xiaoling mengangkat alisnya dengan jengkel setelah mendengar ini. Dingdi, kata-kata menyedihkan apa yang kau ucapkan? Raja Ikan menjawab, ini puisi yang ditulis oleh Dewa Neraka. Mungkin ini puisi pemakamannya. Puisi dari Dewa Neraka. Ning Xiaoling menatap pilar dewa, sedikit kesal. Mengapa Dewa Neraka ini seperti ini? Kita jelas-jelas membantunya, tapi dia tidak bisa menulis sesuatu yang baik. Ning Changjiu melirik pilar dewa dan memeluk jiwa adik perempuannya lebih erat. Dia tersenyum dan berkata menenangkan, umur panjang, apa hubungannya denganku? Changjiuku berarti selamanya. Ya, selamanya. Mata Ning Xiaoling berbinar, dan dia langsung teringat puisi yang disebutkan Mu Lingtong sebelumnya. Apa itu? Lagi pula itu puisi yang sangat bagus. Raja Ikan mendongak dan bertanya, bagaimana kita kembali? Jiwa Ning Changjiu kembali ke tubuhnya, dan setelah beradaptasi, teriakan familiar gagak emas bergema dari rumah ungu. Raja Ikan melirik, melihat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya dan burung dewa berkaki tiga seolah bertengger di bawah sinar matahari, dan ia bergidik tanpa sadar. Burung itu tampak jinak, tetapi tahukah ia bahwa di dalamnya terdapat kerajaan yang hancur? Zhao Xiangerlah yang telah menyeretnya ke kerajaan yang hancur ini dan mengalahkannya dalam pertempuran. Kemenangan yang tidak adil. Namun, kerajaan dewa percikan yang hancur itu tampak. Raja Ikan teringat akan rumor tertentu. Kakak, burung itu telah tumbuh begitu besar. Ning Xiaoling tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum saat ia menatap gagak emas yang kini telah besar. Ia sebenarnya telah menyaksikan kelahiran burung kakaknya, tetapi sekarang, setelah 3 tahun, burung itu tiba-tiba tumbuh begitu besar hingga tak dapat dikenali. Ning Changjiu tersenyum tipis dan berkata, adik, silakan duduk di atasnya. Dengan itu, ia mengambil jiwa Ning Xiaoling dan meletakkannya di punggung gagak emas. Jiwa seharusnya peka terhadap cahaya, tetapi Ning Xiaoling, yang bermandikan cahaya keemasan, tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang begitu memuaskan hingga ia merasa hampir mengantuk. Gagak emas berteriak, membawa Ning Xiaoling ke atas. Saat Raja Ikan memperhatikan, tiba-tiba ia dicengkeram di tengkuknya. Pedang abadi perak berkilau muncul dari kaki Ning Changjiu, membawanya ke langit secepat kilat, dengan cepat menyusul gagak emas yang menggendong Ning Xiaoling. Istana dunia bawah menjauh dari mereka. Dunia bawah Tuan Zhou Yu adalah jurang yang dalam, tetapi tidak sepenuhnya tanpa dasar. Diselimuti oleh gagak emas, roh-roh jahat bersembunyi dalam kegelapan di samping, mengawasi mereka dengan ketakutan saat mereka mundur. Saudaraku, apakah aku akan bertemu Tuan Jia? Tanya Ning Xiaoling. Gugup, tanya Ning Changjiu. Ning Xiaoling berkata, tidak juga. Lagi pula, guru dan aku baru berpisah kurang dari setengah tahun. Ning Changjiu bertanya, ada apa? Ning Xiaoling menutupi wajahnya dan berkata, entahlah, mungkin ini aneh. Ning Changjiu awalnya bingung, lalu tersadar. Dia adalah kakak laki-laki Ning Xiaoling, dan sekarang suami Lu Jia.
Jadi, sebagai adik perempuannya dan murid Jia, posisi apa yang dipegang Xiaoling? Untungnya, Xiaoling tidak tahu bahwa dia juga guru Jia. Kalau begitu, Jia seharusnya memanggil Xiaoling dengan hormat sebagai bibi guru. Ning Changjiu membayangkan adegan itu, dan sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk sedikit melengkung. Ning Xiaoling menatap senyum kakak laki-lakinya, dan selalu merasa bahwa kakak laki-lakinya sedang memikirkan sesuatu yang buruk lagi. Raja Ikan, yang tertangkap di tangan Ning Changjiu, menatap gadis yang polos dan lugu dalam balutan gaun putih ini. Ketika ia membayangkan bahwa ia mungkin akan ditawan oleh kakak senior yang tak termaafkan ini di masa depan, ia tak kuasa menahan rasa muram. Sayangnya, dengan temperamen Xiaoling, bagaimana ia bisa mengalahkan mereka berdua? Jika Ning yang jahat tidak melindunginya, ia akan ditindas seumur hidupnya. Raja Ikan mengkhawatirkan pemasok ikannya. Di seberang sungai kegelapan yang panjang, tirai cahaya yang muncul di depan matanya tampak seperti satu-satunya bintang abadi di langit malam. Ning Changjiu menghela napas lega. Di balik tirai cahaya itu, ia sudah merasa ada yang mengawasinya. Ning Changjiu mengusap kepala Ning Xiaoling dan terkekeh pelan, "Pergilah temui gurumu dulu." "Tidak, aku harus bersembunyi di belakang kakak seniorku." Gagak emas mengepakkan sayapnya lebih cepat, dan Ning Xiaoling tampak takut pada cahaya itu. Jarak antara dirinya dan kakak seniornya semakin lebar. Ning Xiaoling, dengan raut wajah sedih, bertanya tanpa daya, "Kakak senior, siapakah orang misterius yang kukenal itu?" "Kau akan tahu sebentar lagi," Ning Changjiu tersenyum tanpa menjawab. Dengan suara keras, cahaya menghujani Ning Xiaoling bagai hujan deras, menyinari tubuh Ning Xiaoling. Ning Xiaoling memejamkan mata. Gagak emas membawanya ke dalam tirai cahaya bagai anak panah. Jiwa Ning Xiaoling tiba-tiba memeluknya dengan lembut. Ning Xiaoling ragu sejenak, dan ia meronta dalam pelukan itu, merasakan aroma samar yang tercium di hidungnya dan sesak serta penuhnya tubuhnya. Ia memeluk tubuh orang itu, tanpa sadar mendekapnya erat, dan membenamkan kepalanya di sesuatu yang lembut, ia tak tahu benda apa itu. "Tuan, ayah." Xiaoling merasakan tubuh yang lembut dan anggun ini, dan langsung tahu bahwa wanita yang memeluknya pastilah tuannya. Setelah sekian lama berpisah, ia teringat senyum lembut tuannya, Jia, dan merasakan hangatnya pelukan itu saat itu, dan air mata pun jatuh. "Tuan, Xiaoling sendirian di luar. Aku sangat merindukanmu." Ning Xiaoling memeluk wanita itu, membenamkan kepalanya di bahunya yang seputih giok, dan menggerakkan matanya yang berkaca-kaca. "Guru, meskipun tempat ini luas, keindahannya tidak sebanding dengan sekte pedang kami, dan iklim serta tanahnya tidak sebaik milik kami. Kakak senior dan saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama." Ning Xiaoling memeluk lehernya, terisak pelan. Lengannya terasa erat, seolah ingin menggesekkan dirinya ke tubuh gurunya. Ning Xiaoling menangis sejenak, merasa semakin bersalah. Ia tercekat, "Guru, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda tidak menyukai Xiaoling lagi? Apakah Anda takut Xiaoling akan bersaing dengan guru untuk memperebutkan kakak senior? Tapi bagaimana mungkin Xiaoling bisa memenangkan hati guru?" Ning Xiaoling menyeka air matanya ketika melihat sosok berpakaian putih berdiri di hadapannya, tersenyum padanya. Ia pun gemetar, air mata menggenang di matanya. "Xiaoling," kata wanita itu lirih. "Guru." Ning Xiaoling menatap wanita di depannya, terkejut. "Guru ada di depanku. Lalu siapa yang kupeluk?" Ning Xiaoling terkejut. Sebelum ia sempat berpikir, pikirannya tiba-tiba tertuju pada wanita itu. Ia menjerit, lalu diangkat ke arahnya bagai rubah. Kau. Kesadaran Ning Xiaoling perlahan menatap wanita yang luar biasa cantik bergaun hitam itu. Ia merasakan kehadiran yang familiar, tetapi tak dapat mengingat identitas aslinya. Siapa aku?" tanya Siming sambil tersenyum. Ning Xiaoling mengerutkan bibir dan berpikir sejenak. Meskipun terkejut, ia berkata dengan yakin, "Kau istri ketiga kakak senior." Krak, Siming dengan lembut mengangkat tangannya, mengayunkan lengan bajunya ke bawah, dan sebuah kastanya menghantam dahi Ning Xiaoling dengan hantaman yang mengalir. Ning Xiaoling, yang kini berada dalam wujud rohnya, jauh lebih rapuh. Kastanya itu menghantamnya, dan ia segera menutupi kepalanya, merintih kesakitan, meminta bantuan pada gurunya. Ia berpikir, wanita ini, yang diduga sebagai istri ketiga kakak senior, mungkin cantik, tetapi ia tak seharusnya menindas siapapun. Lu Jia tersenyum dan mendesah, berpikir bahwa Ning Changjiu belum kembali. Jika ia melawan Siming, ia mungkin akan berakhir dengan guru dan muridnya dicambuk, sebuah adegan yang memalukan. Ia menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin, "Xiaoling, apa kau benar-benar tidak mengenali saudari ini?" Ning Xiaoling menutupi kepalanya dan menatap wanita anggun bergaun hitam itu. Tiba-tiba angin bertiup dari balik tirai tipis, meniup lembut rambut peraknya yang indah. Ning Xiaoling memandangi rambut indah nan indah itu. Seolah-olah kilat perak menyambar pikirannya, dan pengalaman di luar kerajaan guntur pun terbayang. "Dermawan," seru Ning Xiaoling, "kau saudari dermawanku. Oh, kau baru mengenaliku sekarang. Saudari, kau benar-benar menyelamatkan seorang gadis tak berperasaan."
Wanita bergaun hitam segelap malam itu kembali mengangkat tangannya. Ning Xiaoling segera menutupi dahinya. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis itu, tersenyum bagai bunga yang mekar di kegelapan malam. Aku, kata Ning Xiaoling dengan sedikit rasa bersalah, aku tidak bermaksud tidak mengenalinya. Topeng, itu. Saat Siming menyelamatkannya, ia mengenakan topeng rubah merah putih. Apakah ini alasanmu untuk tidak mengenali adikmu? Siming dengan santai mengambil topeng dari ruang kosong di sampingnya, dengan lembut menutupi wajahnya dengan topeng itu, lalu membungkuk dan bergerak mendekati Ning Xiaoling. Lu Jiajia berjalan pelan dan berdiri di samping, memperhatikan Siming menggoda Ning Xiaoling dengan senyum lembut, penampilan mereka yang ceria berkilauan di matanya. Tidak, aku. Ning Xiaoling tidak tahu bagaimana membela diri. Ia menatap bahu Siming yang basah oleh air matanya, dan berkata dengan rasa bersalah, maaf, aku menodai pakaian dan syal adikku. Syal ini sangat mahal, kan? Siming mengelus bulu rubah itu dan tersenyum, tidak apa-apa, kau akan memberi kompensasi pada adikmu nanti. Kompensasi. Ning Xiaoling sedikit bingung. Siming tidak menjawab, melainkan dengan lembut menutupi dahinya dengan tangannya dan diam-diam memancarkan energi sejati pelindung jiwa. Ia merasa sedikit pusing ketika melihat saudari dermawannya mengenakan topeng. Pertemuan dan penyelamatan tak terduga itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Ia telah berkali-kali bertanya-tanya tentang identitas saudari bertopeng rubah itu, asal-usulnya, dan bagaimana menemukannya di masa depan. Namun, saudari dermawannya begitu misterius, muncul dan menghilang tanpa jejak. Ia pikir ia tak akan pernah bertemu saudari dermawannya lagi seumur hidupnya, tetapi saat itu, kesepian dan penderitaan yang ia tanggung seakan terbayar lunas. Kakak laki-laki dan gurunya telah kembali ke sisinya. Saudari dermawannya juga muncul di hadapannya bagai dewi yang turun. Ia pernah bertanya-tanya apakah kesukaan saudari dermawannya pada topeng disebabkan oleh penampilannya, tetapi hari ini ia menyadari bahwa ia takut menjadi terlalu cantik dan memikat orang lain. Gadis itu merasa seperti sedang bermimpi. Ia menatap Lu Jiajia. Xiaoling. Lu Jiajia menatapnya, menggenggam tangannya, dan berbisik, guru, maafkan aku. Saat kau datang ke sekte roh kuno untuk belajar, guru bahkan tidak memberimu tumpangan. Ning Xiaoling menatap wajah gurunya, selembut salju, jubah putihnya masih bersih, seolah takkan pernah berubah bahkan dalam 1000 tahun. Guru, tidak, guru adalah yang terbaik. Ning Xiaoling menatap pelukan Lu Jiajia dan langsung kehilangan rasa sayang, ia pun menerjang ke depan. Lu Jiajia memeluknya dengan lembut. Pada saat yang sama, tirai tipis di belakang mereka bergoyang lagi, dan Ning Changjiu, yang menggendong kucing itu, juga terbang dengan pedangnya. Aduh, aku iri pada kalian, anak muda, atas keberuntungan kalian. Xiaoling baru 17 atau 18 tahun sekarang, tapi kalian sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Aduh, waktu aku seusia kalian, aku masih mengamati ikan di kolam. Raja ikan sedang mengobrol dengan Ning Changjiu, bergumam, tapi kultivasi 5 jalanku saat itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Kalian generasi muda juga harus belajar dari semangatku. Setelah aku meraih kesuksesan besar, satu-satunya kekalahanku adalah ketika aku bertemu seorang jenderal dari kerajaan ilahi. Kemudian, sebelum aku membuka segel dan datang ke Nanzu untuk mencari kalian, aku tak terkalahkan. Tanpa aku, gadis kecil Sue Yuan itu bukanlah tandingan Zhao Xianger. Petik 2. Sekarang, aku tidak punya keberanian untuk melangkah maju seperti dulu. Aku perlu menyelesaikan beberapa hal, baru aku bisa menjalani hari-hariku dengan tenang. Raja ikan berbicara dengan nada tua, tampak lelah dengan perubahan 1000 tahun. Oh, apakah kalian punya urusan yang belum selesai? Tanya Ning Changjiu penasaran. Raja ikan berkata, aku masih punya musuh, mungkin masih di dunia tengah. Setelah Netherworld terbentuk dan aku mendapatkan Dewa Diting, aku akan mencarinya untuk berduel. Jika aku bisa mengalahkannya, hidupku akan hampir sempurna. Ning Changjiu berpikir, sudah berapa lama sejak kau dibebaskan oleh utusan suci Baizhang, dan kau sudah punya musuh? Itu agak terlalu efisien. Musuh macam apa? Tanya Ning Changjiu. Layar cahaya muncul di hadapannya, dan Raja Ikan teringat, dia seorang wanita berambut perak, mengenakan topeng rubah. Kata-katanya semakin lambat, seolah waktu terus berjalan. Ning Changjiu meletakkan kucing itu di tanah. Ia merasakan bulu lembut di tangannya, kaku seperti mayat. Ada apa? Tanya Ning Changjiu penasaran. Raja Ikan tidak menjawab. Ia duduk di tanah, tertegun, seperti patung kucing pemanggil keberuntungan yang dipajang di pintu masuk toko, rahangnya sedikit terangkat, matanya menatap kosong ke atas, mulutnya setengah terbuka, gigi-giginya yang tajam terlihat samar-samar. Namun, kucing itu tetap diam, jadi alih-alih tampak mengancam, ia justru tampak lamban. Ning Xiaoling dan Lu Jiajia menyadari sesuatu yang aneh di belakang mereka dan mengalihkan pandangan mereka. Ning Xiaoling menunjuk Raja Ikan dan berkata dengan gembira, Tuan, lihat, ini kucingku. Aku menemukannya, membelinya dari jalan pakaian. Pintar sekali, ia sangat membantu kami keluar dari dunia bawah kali ini. Lu Jiajia menatap Raja Ikan, ekspresinya terkejut.
Alisnya yang halus berkerut, dan kilatan berat terbentuk di matanya. Benarkah itu? Hati Lu Jiajia mencelos, tangannya sudah menggenggam pedang, niat membunuh tersembunyi di sarungnya, siap menyerang. Bayangan Raja Ikan, tinggi di awan di luar kota Zhao, memancing di dunia fana, dengan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari kehampaan, terputar kembali di benaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Kucing ini masih hidup, dan Ning Xiaoling bahkan telah mengadopsinya. Pikiran Lu Jiajia kacau balau, tak mampu memahami apa yang telah dilakukan Dewa Takdir padanya. Ning Xiaoling menyadari kegugupan tuannya dan menjadi semakin bingung. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah Diting tidak mudah dicintai, atau memiliki asal-usul yang aneh? Siming lah yang berbicara lebih dulu. Ia dengan lembut melepas topeng rubah yang menutupi wajahnya, senyum terpancar di wajah cantiknya. Kucing kecil yang lucu, siapa namamu? Tanyanya, matanya menyipit saat ia menatap Raja Ikan sambil tersenyum. Raja Ikan menatap senyumnya yang menawan, tetapi merasakan belati tersembunyi. Bulu kuduknya berdiri seperti tersambar petir, menatap takjub wanita berambut perak dan bergaun hitam itu. Sekalipun tengkoraknya retak, ia tak pernah membayangkan wanita ini akan ada di sini. Apakah dia juga kenal Ning Changjiu? Aku baru dibangkitkan beberapa bulan, dan aku datang jauh-jauh ke sini untuk mengenal seluruh halaman belakang Ning yang jahat. Dosa apa yang telah kulakukan? Apakah ini kejutan yang dijanjikan Ning Changjiu kepada Ning Xiaoling? Ini memang kejutan bagi Ning Xiaoling, tapi juga kejutan bagiku. Raja Ikan bukanlah tandingannya di 5 jalan, jadi bagaimana mungkin ia berani bergerak sedikit pun sekarang? Ia berbaring patuh di tanah, senyap seperti jangkrik, seperti kucing rumahan yang diceramahi pemiliknya lalu dimotivasi untuk berlatih menangkap tikus. Hah, bukankah kucing kecil itu baru saja bicara? Apa aku salah dengar? Siming mengerucutkan bibir dan terkekeh pelan, bibirnya yang merah kemerahan tampak berlumuran darah dari ujung pisau. Tidak, Raja Ikan tak berani bergerak. Apakah perjalanan ini tak terhentikan? Tanya Siming. Berbenturan dan berbenturan, perjalanan yang bergelombang. Raja Ikan gemetar ketakutan. Apakah kau punya musuh? Tanya Siming sambil tersenyum. Tidak, kucing ini selalu baik hati. Kata Raja Ikan tulus. Benarkah? Kata-kata Siming terdengar samar. Bukankah kau baru saja mengatakan sesuatu tentang balas dendam? Raja Ikan segera menggelengkan kepalanya. Kau salah dengar, Raja Ikan tergagap. Benarkah? Senyum Siming semakin dingin. Suasana semakin dingin. Meskipun Ning Changjiu tidak tahu detail apa yang telah terjadi, ia bisa menebaknya. Ia semakin mengagumi Raja Ikan. Meskipun bertubuh kecil, ia memiliki keberanian yang luar biasa, berani menantang roh jahat manapun. Bertahan hidup hingga hari ini sungguh merupakan keajaiban dan pencapaian gemilang dalam sejarah klan kucing. Lu Jiajia juga telah menebak beberapa hal. Ning Xiaoling, yang paling tidak tahu apa-apa di antara mereka, masih bingung. Dengan penasaran, ia bertanya, Diting kecil, ada apa denganmu? Apakah karena dermawan kita begitu cantik sehingga ia kehilanganmu? Raja Ikan mendesah, berpikir bahwa dunia spiritual dunia bawah beroperasi menurut logika, tetapi bagaimana mungkin kenyataan begitu tidak logis? Jalan agung belum tercapai, dan musuh datang lebih dulu. Semuanya berakhir. Raja Ikan duduk di tanah, memegangi ekornya, gemetar. Siming menatap Ning Xiaoling dan tersenyum. Kau punya mata yang jeli untuk kucing. Kucing ini cukup menggemaskan, tapi agak gemuk. Jangan memberinya makan terlalu banyak lagi nanti. Latihlah dia lebih banyak lagi. Berlarilah mengelilingi sekte roh kuno setiap hari, berlatihlah melompat di tebing 9 meter, dan sebagainya. Jangan sia-siakan. Ekspresi Raja Ikan semakin muram. Ning Xiaoling menatapnya dan merasa ada benarnya, sepertinya dia memang makan terlalu banyak. Siming sedikit mengernyit dan berkata, kau terlihat sangat lucu, kucing kecil, apa kau keberatan? Raja Ikan itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, bersujud. Aku akan mengikuti perintah Dewi. Katanya, dahinya menyentuh tanah, dan pikirannya sudah menangkap sekilas masa senjanya sendiri, pusaran hitam menyapu dirinya. Tatapan Siming masih menindas Raja Ikan. Bahkan ketika Raja Ikan tidak menatapnya, ia masih bisa merasakan dinginnya angin di punggungnya. Ning Xiaoling tiba-tiba terbatuk 2 kali. Batuk memecah keheningan yang mereka bicarakan. Lu Jiajia memeluk Ning Xiaoling. Jiwa gadis itu sedingin es. Siming berbalik, memandangi sisa-sisa tubuh gadis itu, mengulurkan jari, dan berkata, cepat kemari, atau kau bisa masuk angin. Ning Xiaoling mendengarkan kata-katanya, dan tubuhnya tanpa sadar melayang ke ujung jarinya. Siming melepaskan syal bulu rubah yang melingkari bahu dan lehernya. Ning Xiaoling kemudian teringat kata-kata kakak seniornya. Apakah ia harus tinggal di sini selamanya? Ia akhirnya mengerti mengapa dermawannya tidak keberatan syalnya basah. Jadi, inilah tubuhnya. Rubah berekor 9, yang dulu menjadi momok bagi bangsa, telah lama mati setelah menanggung bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan kini cangkangnya kosong. Siming merapal mantra, dan jiwa Ning Xiaoling terserap ke dalamnya. Tubuh rubah itu tampak kecil, tetapi terasa seperti ruang yang meliputi langit dan bumi.
Ning Changjiu memperhatikan dengan gugup saat jiwa Ning Xiaoling perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh barunya ini. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Ning Xiaoling perlahan menyelinap masuk. Jiwanya yang dingin merasakan kehangatan yang tidak menyengat, melainkan seperti matahari musim semi, mengepulkan uap hangat dan membuatnya enggan membuka mata. Setelah perlahan beradaptasi, Ning Xiaoling perlahan membuka matanya. Ia ingin berbicara, tetapi ia belum beradaptasi dengan pita suara siluman rubah. Ia perlahan berdiri, cakar kecilnya bertumpu di bahu Siming, seperti kehidupan baru, menatap dunia dengan rasa ingin tahu. 9 ekornya yang indah berkibar di belakangnya, seperti hembusan angin yang meniup awan. Namun, wajahnya tidak memiliki pesona siluman rubah, melainkan hanya kepolosan seorang gadis muda. Siming menatapnya dengan sangat puas, lalu mengulurkan tangan untuk mengusap kepalanya. Adik perempuan yang imut dan pintar itu tiba-tiba berubah menjadi rubah kecil yang lembut. Ning Changjiu tak kuasa menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan jarinya untuk menggoda Xiaoling. Xiaoling menatap kakak laki-lakinya dan menggigit jarinya. Ning Changjiu tersenyum dan memohon ampun. Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk mengusap-usapnya, dan sambil melakukannya, ia bertanya dengan cemas, apakah Xiaoling masih bisa berkultivasi dan pulih. Ning Changjiu menjawab, setelah kekuatan Netherworld pulih, Xiaoling akan bisa kembali. Ning Xiaoling sangat tersentuh, berpikir bahwa gurunya adalah yang terbaik, satu-satunya yang paling peduli padanya. Lu Jiajia mengangguk dan berbisik, kalau begitu aku bisa mengusap-usapnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Ning Xiaoling sedikit kewalahan. Kini ia tampak kecil, menatap gurunya yang besar, kakak perempuannya yang dermawan, dan kakak laki-lakinya, dan merasa sedikit takut membayangkan dirinya menggeliat dalam pelukan mereka. Siming tiba-tiba berkata, konon ada rumor tentang rubah iblis ekor 9, tapi aku penasaran apakah itu benar. Rumor apa? Tanya Ning Changjiu. Konon, rubah iblis ekor 9 adalah dewa yang memiliki kekuatan merayu, dan tubuhnya sangat sensitif, terutama salah satu ekornya, yang seperti sisik yang tak bisa disentuh. Siming berbicara perlahan. Ning Xiaoling merasakan ada yang tidak beres dan segera menarik ekornya. Tapi sudah terlambat. Jari-jari Siming sudah menyentuhnya. Tangannya dengan lembut menghitung ekor-ekor itu, menyentuh salah satu yang lembut, dan tiba-tiba meraihnya. Wow. Arus listrik seakan mengalir di tubuh rubah itu. Ning Xiaoling tiba-tiba melompat, pupil matanya mengabur, dan ia berbaring lemah di bahu Siming, tangisan tak henti-hentinya keluar dari tenggorokannya. Ning Xiaoling berbaring lembut di bahu Siming, telinganya yang tegak dan berbentuk segitiga bergetar karena napasnya, rona merah muda yang lembut. 9 ekornya yang besar dan lembut tampak mengembang, melayang lembut bagai awan. Keempat cakarnya yang tertutup salju bertengger lembut di kedua sisi bahu Siming. Mata bulatnya dipenuhi tatapan lemah dan memohon, seolah berharap iblis yang membelainya akan melepaskannya. Namun, Ratu Iblis itu tak berniat melepaskan Ning Xiaoling. Ia membelai lembut bulu di lehernya dan tersenyum, Xiaoling, apa kau puas dengan tubuh ini? Ning Xiaoling berpikir dalam hati, seandainya ia tahu ada titik lemah seperti itu di ekornya, ia pasti tak akan menyentuhnya. Puas atau tidak, itu urusan lain, tapi kulihat kalian semua tampak cukup puas. Ning Xiaoling ingin menangis, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi mainan dermawannya. Inilah caranya membalas budi. Kenapa kau diam saja, Xiaoling? Tanya Siming. Ning Xiaoling berkata dengan lemah, puas. Terima kasih, saudari dermawan. Bagus sekali. Siming mengulurkan tangan dan membelai bulunya, lalu menyentuh ekornya yang terletak di tengah. Itu adalah ekor terakhir yang pernah tumbuh di tubuh siluman rubah itu. Itu adalah perwujudan otoritasnya, fondasi pencerahannya. Namun, karena ia telah melanggar hukum alam dengan merebut hati indah 7 lubang, ia menderita serangan balasan, dan ekor ini telah menjadi kelemahannya yang paling fatal. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia menjadi pendeta wanita, ia mengejar siluman rubah betina ini ke puncak Tongji, mengalahkan wujud aslinya, dan menjepitnya di kaki puncak Tongji dengan pedang jiwanya. Siming tidak pernah membayangkan akan merasakan hal ini ketika ia menyentuh tubuh ini lagi. Ia tersenyum tipis, jari-jarinya memutar-mutar ekor itu. Ning Xiaoling gemetar, menatapnya memohon, takut ia akan mencubitnya lagi. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya lah yang paling peduli padanya. Oke, berhentilah menindas saudari junior Xiaoling. Ning Changjiu akhirnya datang menyelamatkannya. Ia mengulurkan tangan, meraih lengan Ning Xiaoling, dan menariknya ke dalam pelukannya. Kakak, baik sekali, kata Ning Xiaoling penuh semangat. Ning Changjiu mengusap lembut tubuh kakaknya, matanya terpaku pada ekor rubah yang agak mencolok itu, seolah ragu dan berjuang melawan sesuatu. Ning Xiaoling segera menarik ekornya dan bertanya dengan kaget, kakak, apa yang kau coba lakukan? Lu Jiajia tersenyum dan berkata, oke, berhenti menggoda Xiaoling. Pertama-tama, mari kita cari cara untuk mengumpulkan kekuatan penguasa dunia bawah. Jika terlambat, Xiaoling tidak akan bisa berubah kembali. Ning Xiaoling mengangguk penuh semangat, berpikir bahwa gurunya lebih rasional.
Ning Changjiu mengusap tubuh rubah yang lembut itu, bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika aku bisa berubah kembali di masa depan, aku tidak tahu. Ning Xiaoling gemetar saat ia memegang ekornya, merasakan kehangatan pelukan kakak seniornya telah hilang. Ia melesat keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Jiajia. Lu Jiajia menangkapnya. Xiaoling merasakan hangatnya pelukan tuannya, akhirnya merasakan kehangatan dan manfaat menjadi kecil, di tengah dinginnya kejahatan di sekitarnya. Ia meringkuk, membenamkan diri dalam pelukan itu, seolah bersembunyi di lembah pegunungan yang dipenuhi kapas. Tuan, aku sangat merindukanmu, kaki mungil Ning Xiaoling terulur. Lu Jiajia tersenyum tak berdaya, berkata, Tuan akan melindungi Xiaoling mulai sekarang. Ning Changjiu menimpali, ya, Tuan adalah yang paling tangguh di antara kita. Lu Jiajia merasa Tuan sedang mengejeknya, dan ia memelototinya dengan cemberut. Ning Xiaoling bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana Suster Benren bisa bersamamu? Bagaimana kau mengenal Suster Benren? Lu Jiajia mengelus bulu rubah itu, menatap Ning Changjiu dengan santai. Suaranya dingin, asal-usul Suster Siming yang berwajah hijau dan bergigi taring ini harus dijelaskan oleh kakak seniormu. Berwajah hijau, bergigi taring. Suster Siming. Jadi, nama Suster Benren adalah Siming. Itu nama keluarganya sih. Nama yang agung. Tapi bagaimana dengan makhluk berwajah hijau dan bertaring itu? Mungkinkah saudarinya, makhluk yang luar biasa cantik ini, sebenarnya adalah iblis yang menyamar? Ning Xiaoling bergidik membayangkannya, dan tatapannya beralih saat menatap saudarinya, Siming. Siming pun tersenyum. Kalau kau tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa. Masalah makhluk berwajah hijau dan bertaring itu belum selesai. Ning Changjiu memegang dahinya dan berkata, aku sedang tidak enak badan. Nona Siming, bicaralah dengan Diting dulu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Raja ikan itu terbaring tak bergerak di tanah. Ia senang melihat perhatian mereka beralih ke Xiaoling, berharap bisa lolos begitu saja, tetapi ia tidak menyangka bahwa Ning yang jahat telah membawa api perang, 800 mil jauhnya, kembali kepadanya. Ia menatap Ning Changjiu dengan sedih dan marah. Siming perlahan mengalihkan pandangannya. Aku, berguna. Raja ikan, yang meringkuk di bawah bayangan Siming, menatap wanita iblis itu dan berbicara dengan gemetar, berjuang untuk hidupnya. Siming meliriknya dengan tenang, tanpa berkata apa-apa. Raja ikan mengira ia bisa lolos begitu saja, hingga keesokan harinya, ketika Ning Xiaoling mendekat, membawa semangkuk sayuran hijau. Ia melirik Ning Xiaoling, dan Ning Xiaoling balas menatapnya. Raja ikan meneteskan air mata penyesalan. Seandainya saja ia tahu lebih baik, ia pasti akan tetap tinggal di Istana Nether untuk mengajar Zhou Yu. Berita tentang kembalinya suster senior menyebar ke seluruh sekte. Semua orang tahu tentang ekspedisi solonya ke Netherworld dan penaklukannya atas Netherworld. Semua orang meratapi bagaimana ia menanggung begitu banyak hal pada malam yang damai itu. Dalam sekejap mata, reputasi suster senior Ning menyebar ke seluruh 10 puncak. Kisah Ning Xiaoling yang sendirian membunuh ular berbulu hitam selama kompetisi lembah roh juga menyebar, menjadi tontonan yang sangat dibesar-besarkan. Ini memiliki dampak terbesar pada para murid dari garis keturunan Yuling. Selama ini, mereka hanya melihat Ning Xiaoling sebagai murid yang cantik dan rajin, yang duduk diam di dekat jendela, membaca dan menulis. Mereka tak pernah membayangkan Ning Xiaoling akan begitu rendah hati. Baru kemudian mereka menyadari, merasa lega, bahwa seorang guru berada tepat di samping mereka. Kabar kembalinya Ning Xiaoling ke sekte menjadi topik hangat, bahkan lebih besar daripada pergantian pemimpin sekte yang tiba-tiba 2 minggu sebelumnya. Namun, setelah beberapa hari rumor beredar, tak seorang pun melihat Ning Xiaoling. Murid-murid dari garis keturunan Yuling sering pergi ke tebing untuk menonton, tetapi yang mereka lihat hanyalah seekor rubah yang berjalan di atas salju, dikejar oleh seorang wanita berpakaian hitam. Wanita berjubah hitam itu dikabarkan sebagai pemimpin sekte yang baru. Pagi-pagi sekali, dupa menyala di ruangan tenang sekte roh kuno itu. Seberkas cahaya mengalir turun dari jendela atap, mengukir persegi yang rapi dan terang di atas meja. Ning Changjiu dan Lu Jiajia duduk berhadapan. Ning Changjiu mengenakan jubah putih dan ikat pinggang, wajahnya bersih dan tampan. Lu Jiajia duduk dengan berwibawa, pakaian dan rambutnya ditata dengan cermat, sikapnya halus. Ning Xiaoling berjongkok di antara mereka, menatap asap yang mengepul dari pembakar dupa. 9 ekor melayang di belakangnya, pemandangan yang menawan. Siming berlutut di sisi lain, gaun gelapnya tampak tenang, wajahnya yang memukau bersinar dalam cahaya. Tidak seperti keanggunan Lu Jiajia, ia sungguh cantik. Sejak pesta pernikahan di kota kekaisaran, salju tebal telah turun. Ning Changjiu dan Lu Jiajia telah mengarungi lautan ketiadaan keberuntungan, menuju bumi tengah. Sebuah kapal karam, negara laut meletus dalam kekacauan, pedang penekan abadi membubung tinggi di lautan, dan konspirasi Luoshu diselimuti misteri. Hingga Mulingtong benar-benar muncul dan kota segudang iblis memasuki pertempuran, kebenaran tampaknya terungkap, tetapi kerajaan ilahi putih tersembunyi tampak besar dan tak tertandingi di latar belakang.
Akhirnya, mereka bergegas ke Sekte Roh Kuno, jauh di dalam istana dunia bawah, dan akhirnya, dari dunia bawah kuno, mereka mengambil jiwa adik perempuan mereka. Perjalanan mereka sampai ke titik ini hampir tanpa henti. Baru saat itulah saraf Ning Changjiu yang tegang sedikit rileks, merasakan kedamaian yang telah lama hilang dari ruangan yang sunyi itu. Seandainya Xianger ada di sini. Ning Changjiu memikirkan hal ini, lalu segera menepisnya. Jika Xianger ada di sini, bagaimana mungkin ada kedamaian seperti ini di sini? Namun, membayangkan wajah Xianger yang cantik dan penuh kebanggaan, ia tak kuasa menahan senyum. Siming menatapnya, seolah bisa membaca pikirannya, dan tersenyum, "Kakak Jia, kau masih berfantasi tentang wanita lain di depanmu." Tuan Muda Ning benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ning Changjiu membantahnya, "Tidak, aku hanya merasa ekor Xiaoling lucu." Ning Xiaoling berpikir, "Kakak senior, kenapa kau bahkan tidak bisa membodohiku sekarang?" Lu Jia mengetuk meja pelan dengan buku-buku jarinya dan berkata, "Yah, kembalinya Xiaoling tidak mudah. Mari kita lupakan konflik dan dendam masa lalu. Kita harus membuat rencana untuk menyelamatkan Netherworld dan menemukan kejahatan." Lu Jia berbicara perlahan. Siming terkekeh pelan dan berkata, "Suster Jia benar-benar punya sikap seperti wanita simpanan." Suster Jia. Ning Xiaoling agak bingung. Tadi dia memanggil saudarinya, dan sekarang dia memanggil saudarinya. Dan, ada apa dengan wanita simpanan? Gadis rubah itu mempertimbangkan kembali dermawannya yang cantik, bertanya-tanya apakah kehidupan pribadi seniornya menjadi begitu kacau setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Disapa seperti itu di depan Ning Xiaoling, Lu Jia memelototi Siming. Siming tersenyum, menyandarkan kepalanya di pinggul, menuangkan teh dengan lengan baju yang dirapatkan. Ia menuangkan secangkir teh dan menawarkannya kepada Lu Jia dengan hormat, berkata, "Suster Jia benar. Konflik dan dendam masa lalu harus kita lupakan. Jadi, kuharap kau tidak menyimpan dendam atas hukuman yang kuberikan padamu saat mengajarimu ilmu pedang beberapa hari yang lalu." "Kau," alis Lu Jia sedikit berkerut, bulu matanya berkedip. "Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Xiaoling." Ia mengerucutkan bibir lembutnya dan menatap Siming dengan tatapan tegas. Ning Xiaoling juga terkejut. Hukuman apa? Dalam benak Xiaoling, sosok Lu Jia tak tergoyahkan, tapi sekarang, kenapa tuannya tidak keberatan? Mungkinkah ia tak bisa membayangkan adegan seperti itu? Lu Jia menarik napas dalam-dalam, bahkan tanpa melirik Xiaoling, dan dengan enggan menerima cangkir teh itu. Kemudian ia mengangkat kepalanya, menatap Ning Changjiu, dan berkata, "Teh ini agak panas. Aku tidak suka. Kau minumkan saja untukku. Kenapa kau membiarkan suamimu melakukannya untukmu? Apa kau tidak suka teh yang dituang adikmu?" Siming mengerjap, menatap Lu Jia, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Suami." Ning Xiaoling kembali terkejut. Meskipun ia tahu bahwa kakak senior dan tuannya seharusnya saling menyukai, tapi suami, bagaimana bisa secepat ini? Mungkinkah gurunya begitu bebas sehingga kakak seniornya? Ning Xiaoling tersipu. Lu Jia menatap Ning Changjiu dengan tenang. Ning Changjiu mengambil tehnya dan tersenyum, "Jangan khawatir, jika Jia menderita, muridmu akan membantumu." Sambil berbicara, ia menatap Siming. Siming berkata, "Secangkir teh ini bukan untuk kamu minum. Apakah kamu memasukkan obat ke dalam tehnya? Kenapa aku tidak boleh meminumnya?" Ning Changjiu membantah. Siming berkata, "Benar, kamu bukan hanya murid dan suami Lu Jia, tetapi juga gurunya." "Ah." Siming memanggil dengan lembut, tubuhnya tiba-tiba menegang, kakinya yang seputih salju menegang seperti busur. "Saudari Sueci, ada apa denganmu?" Lu Jia berpura-pura peduli dan menopang punggungnya, menepuknya dengan lembut, dan bertanya dengan cemas. Tubuh Siming gemetar dan mengangkat matanya untuk menatapnya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tidak apa-apa. Aku senang kamu baik-baik saja." Kata-kata Lu Jia dingin. Dulu, ketika mereka berdua sendirian, Lu Jia terlalu tertekan oleh alamnya, dan kekuatan mentalnya tak cukup kuat untuk melakukan pola budak. Kini setelah mengandalkan Ning Changjiu, ia tak takut lagi. Siming menjadi jauh lebih jujur. Lu Jia menatap Ning Changjiu dan berkata, "Saudari Sueci menuangkan teh untukmu, kenapa kau tidak meminumnya?" Ning Changjiu dengan tajam menangkap secercah niat membunuh di mata Lu Jia. Dulu, karena keterbatasan waktu, Lu Jia tak sempat menyelidiki masalah penyembunyian identitas Siming. Namun kini setelah ia akhirnya punya waktu luang, Ning Changjiu merasakan hawa dingin di punggungnya, merasa seolah-olah ia akan dihukum nanti. Ning Changjiu menatap cangkir tehnya. Lu Jia dan Siming sama-sama menatapnya. Xiaoling juga menatapnya. Ia menatap Xiaoling. "Saudari junior," kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Ning Xiaoling merasa ada yang tidak beres. Ada apa dengan dunia ini? Jelas sekali suasananya harmonis dan bahagia, tapi kenapa ia selalu mencium aroma pembunuhan? Ning Changjiu berkata, "Tidak mudah bagi adik junior untuk kembali. Dia telah melewati begitu banyak kesulitan. Cangkir teh pertama ini seharusnya diberikan kepada adik junior terlebih dahulu." Ning Xiaoling memandangi cangkir teh dan senyum kakak seniornya.
Seharusnya ini hal yang baik, tapi kenapa ia sama sekali tidak bahagia? Bagaimana bisa begini? Kacau sekali. Cangkir teh didorong di depannya. Adikku yang dermawan, aku. Ning Xiaoling menyentuh tepi cangkir porselen dengan cakarnya, mencoba mendorongnya kembali. Siming menatapnya dan bertanya, ada apa? Kau tidak suka? Tidak. Ning Xiaoling bergidik dan meraih cangkir teh itu kembali. Merasakan tekanan dari segala arah, ia menjulurkan lidahnya dan menyentuh permukaan air seperti burung mematuk. Di atasnya, Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Siming saling berpandangan, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan mata mereka. Ning Xiaoling tak tahan dengan suasana hangat ini. Setelah menyesap teh, ia berbicara lebih dulu, kakak, apa yang terjadi saat aku pergi? Kakak jatuh ke jurang itu, dan aku sangat khawatir. Bagaimana kakak bisa keluar? Apa hubungan antara saudari dermawanku dan kakak? Ning Changjiu kembali menceritakan kisah kota batas yang rusak. Kali ini berbeda dari saat ia menceritakannya pada Lu Jiajia. Dulu, selama ia tidak mengarang cerita terlalu jauh, Lu Jiajia tak akan menyadari ada yang salah dalam kata-katanya. Namun kini, Siming menyesap tehnya dengan santai, tatapannya terpaku padanya. Jika ia membuat kesalahan atau mengatakan sesuatu yang ambigu, Siming akan mengoreksinya dan mengisi kekosongan. Oh, jadi ada hal seperti itu, kata Lu Jiajia santai, sesekali berbicara dan meliriknya. Ning Changjiu tak berdaya. Melihat tatapan Lu Jiajia yang penuh tanya, ia hanya bisa membenturkan kepalanya dan menepisnya dengan ucapan lemah dan tak meyakinkan seperti, aku salah ingat. Ning Xiaoling mendengarkan dengan penuh perhatian. Lukisan kota batas yang rusak perlahan terbentang di hadapannya, membentuk cetak biru yang megah namun sunyi. Tentu saja, yang paling membuatnya penasaran adalah gadis kecil bernama Cao Xiaoli. Gadis kecil ini, ia selalu merasa seperti saingan. Ning Changjiu berbicara dengan wajah berani. Dan terpaksa mengungkapkan rincian cambukan dan teguran Siming di rak, serta rincian mereka berdua diburu oleh raja yang berdosa dan saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Mata Siming dipenuhi dengan senyum. Wajah Lu Jiajia, bagaimanapun, menjadi semakin suram. Ketika berbicara tentang ciuman di akhir dunia, Lu Jiajia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menggerakkan tubuhnya sesuai dengan pikirannya, dan suara pedang yang jelas tiba-tiba terdengar dari tubuhnya yang menyatu dengan roh pedang, mengejutkan Ning Changjiu sehingga dia langsung duduk tegak. Ning Xiaoling tersipu saat dia mendengarkan, dan dalam hatinya dia mengutuk Cao Xiaoli. Saat suara pedang terdengar, dia juga terkejut, merasa bahwa tuannya di belakangnya telah menghunus pedangnya. Betapa menakutkan. Ning Changjiu menundukkan kepalanya dan mengatakan hal-hal ini tanpa emosi. Ketika dia berbicara tentang reuninya dengan Lu Jiajia, dia segera menjadi hidup dan mengungkapkan kegembiraan batinnya. Lu Jiajia mendengus dingin, duduk diam dengan mata tertunduk, dan temperamennya dingin. Ning Changjiu juga menceritakan secara singkat apa yang terjadi selanjutnya. Ia sengaja menyembunyikan banyak hal tentang identitas aslinya, hanya mengatakan bahwa ia berasal dari sekte misterius dan memiliki beberapa kakak dan adik senior yang tangguh. Mengenai fakta mengejutkan bahwa dunia telah berputar kembali 12 tahun, ia tidak menyebutkannya secara langsung. Mata Ning Xiaoling berkaca-kaca saat mendengar ini, memikirkan semua kesulitan yang telah dialami kakak seniornya. Xiaoling, adakah hal lain yang ingin kau ketahui? Tanya Ning Changjiu lembut. Ning Xiaoling berpikir sejenak, lalu berkata, apa hubungan antara saudari dermawanku dan kakak seniorku? Tiga pasang mata tertuju padanya. Darah Ning Changjiu mendidih, jantungnya berdebar kencang. Adik junior, adakah hal lain yang ingin kau ketahui? Ning Changjiu mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai tubuh Ning Xiaoling yang berbulu. Ning Xiaoling hendak bertanya, tetapi ia merasakan tangan kakak seniornya seperti merayapi tubuhnya, menyentuh bagian tengah ekornya. Hatinya merinding, dan ia segera mengubah nadanya, adik perempuan. Adik perempuan ingin tahu. Yah, adik perempuan tidak ingin tahu apa-apa. Ning Changjiu melepaskan tangannya yang sedari tadi mencengkeram pangkal ekornya. Ning Xiaoling menyesap tehnya dalam diam. Lu Jiajia duduk diam di Suecang, menundukkan matanya tanpa berkata apa-apa, bagaikan pedang yang penuh dengan niat pedang, siap dihunus kapan saja. Siming juga tersenyum dengan belati yang tertancap di hatinya. Jika bukan karena tanda budak di tubuhnya, kedua orang itu dan rubah itu pasti sudah dibunuhnya saat ini. Kakak Lu, ada apa? Mungkinkah perkataan Ning Changjiu hari ini berbeda dari sebelumnya? Tanya Siming, berpura-pura tidak tahu. Lu Jiajia berpikir, jika tingkat kultivasinya tidak terlalu rendah, ia pasti sudah bisa menghadapi kakak Sueci dan suaminya secara bersamaan. Sekarang Xiaoling sudah ada di sini, rasanya tidak pantas baginya untuk marah. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan Ning Changjiu, pria yang tidak setia itu, secara pribadi. Sama saja, bukan masalah besar, kata Lu Jiajia. Benarkah? Tanya Siming dengan tenang. Ning Changjiu tidak berani bicara, tetapi diam-diam mengingat cerita Siming di dalam hatinya. Ning Xiaoling sedang dalam kondisi paling rapuh saat itu, jadi ia terpaksa menundukkan kepala dan menyesap tehnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tehnya segera habis. Ning Changjiu berkata, Xiaoling, ku dengar kau telah mempelajari satu set teknik pedang.
Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, ya, set teknik pedang itu adalah pedang bencana terikat. Aku mempelajarinya dari seni spiritual Sekte Roh Kuno dan teknik pedang Sekte Yujian Tian. Siming berkata, begitu, tidak heran setiap gerakan dalam teknik pedang Jia-Jia memiliki kelemahan yang jelas. Ternyata teknik pedangnya belum lengkap. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku mungkin harus merepotkan Xiaoling untuk mengajari Jia-Jia teknik pedang di masa depan. Meskipun Lu Jia-Jia ingin berlatih teknik pedang secara lengkap, jika demikian, bukankah Xiaoling harus menyamar menjadi gurunya? Jika dia dan kakak seniornya mempelajari hal-hal buruk dan memberinya pelajaran lagi, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Lu Jia-Jia berkata dengan ringan, tidak perlu. Berikan saja teknik pedang dan teknik spiritualnya kepadaku. Aku bisa memahaminya sendiri. Ning Xiaoling mengangguk dengan serius, berpikir bahwa guru itu layak menjadi guru, sungguh luar biasa. Ning Changjiu segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganti topik, berkata, mari kita rencanakan masa depan. Memulihkan Netherworld sangat penting untuk keselamatan Xiaoling dan harus diprioritaskan. Menemukan bukanlah hal yang mendesak. Aku punya firasat bahwa meskipun aku tidak mencarinya, aku akan bertemu dengannya pada waktunya. Namun, aku bertanya-tanya apakah apa yang terjadi sekarang masih sesuai dengan harapan guru. Lu Jia-Jia mengangguk dan berkata, keselamatan Xiaoling tentu saja yang terpenting. Namun, otoritas Netherworld tersebar di seluruh negeri. Jika terlalu jauh, atau jika sudah berada di tangan orang lain, bisakah kita menyatukannya? Ning Changjiu menatap Siming. Siming paling tahu tentang otoritas. Siming berkata dengan santai, jangan khawatir. Selama tidak ada yang memperebutkannya, fragmen otoritas yang tak bertuan, seberapapun jauhnya, dapat dikumpulkan. Yang terakhir lebih merepotkan. Kita hanya bisa mengandalkan otoritas untuk menemukan perkiraan lokasi, lalu merebutnya kembali satu persatu, yang memakan waktu dan tenaga. Jika ada beberapa tokoh penting di antara mereka, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku tidak tahu apakah 300 hari akan cukup. Ning Changjiu mengangguk, memikirkan kesulitan yang akan datang, dan berkata dengan tegas, ya, aku akan melakukan yang terbaik. Ning Xiaoling, di sisi lain, tidak terlalu khawatir. Dengan kakak laki-lakinya, gurunya, dan saudari dermawannya di sisinya, apa yang tidak bisa ia capai? Akhirnya ia tak perlu lagi sendirian seperti di aula ular di Linggu. Siming menatap Ning Changjiu dan bertanya, kejahatan yang kau sebutkan itu konon adalah yang maha tahu. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, itulah yang dikatakan kakak perempuanku. Siming berkata, sepertinya guru misteriusmu memiliki latar belakang yang hebat. Mungkin itu organisasi tersembunyi di Middle Earth. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, guruku sangat kuat. Siming tidak setuju. Ia berpikir, jika dia memang sekuat itu, dan dia mempraktikkan Taoisme dan ilmu pedang, mengapa dia berani hidup menyendiri dan tidak muncul di dunia? Lagi pula, dia masih ditindas oleh paviliun pedang. Baiklah, ketika kekuatanku pulih, aku bisa pergi menemui guru misteriusnya. Kuharap dia bukan orang yang mencari ketenaran. Yang maha tahu. Siming menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kakakmu itu cuma melebih-lebihkan. Nggak ada yang maha tahu di dunia ini. Ning Changjiu tidak keberatan dengan pernyataan ini. Ia juga tidak percaya pada keberadaan yang disebut maha tahu. Siming berkata, satu-satunya yang benar-benar bisa disebut maha tahu dan maha kuasa adalah penguasa kerajaan Tuhan setiap tahun. Kecuali jika kejahatan di duniamu adalah penguasa yang jatuh. Penguasa yang jatuh. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit, intuisinya mengatakan bahwa kejahatan bukanlah eksistensi semacam itu. Mendengar ini, Lu Jia-Jia teringat sesuatu. Saudari Sueci, apakah kau ingat pertanyaan yang kau ajukan padaku pada hari pertama suamimu memasuki alam baka? Yang mana? Kau bilang orang suci itu jatuh pada tahun petir. Tapi kau juga bilang petir itu masih hidup. Jadi siapa penguasa yang jatuh 500 tahun yang lalu? Jika orang suci itu tidak membunuhnya, apa penyebab kematiannya? Tanya Lu Jia-Jia. Ning Changjiu juga merasakan kebingungan yang sama. Ia selalu percaya bahwa orang suci itu telah menukar nyawanya dengan seorang penguasa tertentu. Tapi sekarang sepertinya petir itu masih hidup. Jadi siapa yang bisa membunuh penguasa sehebat itu? Itu pertanyaan yang hampir tak terjawab. Ning Xiaoling tidak begitu mengerti, tetapi agar tidak terlihat canggung, ia berpura-pura sangat penasaran dan menatap Siming bersama. Siming mengangkat lengan bajunya. Otoritas terbentang, dan penghalang yang memisahkan langit dan bumi menyelimuti mereka. Sebenarnya, kau sudah menjawabnya. Siming menatap Lu Jia-Jia dan berkata, apa? Lu Jia-Jia bingung. Sang Santo telah wafat, raja telah tumbang. Siming berbicara dengan tenang, mengungkap rahasia mengejutkan dari jawaban sederhana ini, lalu pernahkah kau berpikir bahwa raja yang tumbang itu mungkin adalah Santo yang membakar gunung dan mendidihkan lautan 500 tahun yang lalu, dan hampir menjungkirbalikkan dunia? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.